Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman pada sehat ya hari ini. Teman-teman, hari ini tanggal 12 Juli 2024 jam 13.40 ya. Saya menyaksikan Presiden Jokowi meninjau panen kopi di Lampung Barat ya. Jadi teman-teman, di Lampung Barat itu ya, itu banyak sekali kebun kopi. Banyak sekali kebun kopi. Ya macam-macam kopi, cuma yang paling banyak itu robusta di Lampung Barat itu. Kalau teman-teman baca-baca kopi ya, Indonesia tuh sebenarnya jutaan hektar kebun kopi ya, jutaan hektar, bahkan sudah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun ya, kopi Indonesia itu diekspor ke mancanegara dalam bentuk kopi. Nah, karena ini dalam rangka Presiden Jokowi ingin ya, mudah-mudahan cepat dilaksanakan lah ya, ingin semua diindustrialisasi ya, termasuk kopi, termasuk nikel, termasuk semua hasil-hasil alam Indonesia, supaya tidak diekspor dalam bentuk bahan baku atau bahan yang langsung dari panen gitu ya, diolah dulu lah ya, jadi kopi bubuk atau kemasan yang bagus dan nilai tambahnya, atau dikemas lagi jadi kopi apa gitu, termasuk kopi coklat juga ya, termasuk coklat tuh ya. Coklat itu juga harus dihilirisasi supaya nilai tambahnya atau value added-nya itu bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat kopi ya. Nah, di Lampung ini teman-teman dari dulu terkenal ya, Cengkeh juga terkenal di Lampung Utara. Lampung Utara ini dipecah menjadi ada Lampung Barat ya. Jadi memang tempatnya bukit-bukit teman-teman daerah sana ya. Daerahnya bukit-bukit, hawanya juga dingin, jadi cocok untuk perkebunan kopi. Nah, Jokowi berkunjung ke Lampung Barat ini adalah rentetan kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Tengah ya, itu muter, termasuk mengunjungi kesehatan ya, klinik-klinik, rumah sakit. Ini tujuannya untuk mempersiapkan persiapan alat-alat yang akan dikirim ke seluruh Indonesia, alat-alat yang canggih-canggih ya teman-teman, termasuk MRI gitu ya, dan sebagainya, untuk disebarkan merata ke seluruh Indonesia supaya fasilitas kesehatan Indonesia itu memadai untuk semua jenis penyakit di masyarakat. Ya, cuma ya alhamdulillah sekarang sudah ada BPJS yang merata, itu bagus ya, tinggal kesehatan, yang lain-lain, terus tinggal pendidikan juga teman-teman ya. Saya sebagai rakyat kecil ya, itu saya sebenarnya berpikir dua ya, pendidikan dan kesehatan itu harus gratis ya, khususnya untuk rakyat kecil ya teman-teman. Jadi rakyat kecil itu teman-teman bisa tahu lah ya, masih ada 25 juta lebih rakyat Indonesia miskin, bayangin miskin ya. Jadi kalau bicara rakyat kecil itu sangat menyentuh hati teman-teman ya, karena mereka itu nggak ada kemampuan ya. Dengan Undang-Undang Dasar Indonesia itu mengatakan anak fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu Undang-Undang Dasar loh teman-teman ya. Ya kalau negara nggak melakukan itu kan wah, melenjani ya. Jadi memang kewajiban negara teman-teman ya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi rakyat yang miskin itu harus dipelihara oleh negara. Jadi Indonesia harus ke sana larinya, udah hampir 100 tahun. Rakyat kecil ya tetap rakyat kecil sampai hari ini. Untuk kesehatan ya mudah-mudahan ya, BPJS itu mudah-mudahan semua rakyat kecil bisa mengakses. Tapi di lapangannya saya dengar-dengar belum semuanya mulus ya. Untung Presiden Jokowi sering berusuhan ya,
Jadi dia mendengarkan langsung suara dari bawah. Itu kelebihan belusuan ya teman-teman. Apalagi kalau pemimpin yang nggak pernah belusuan itu gimana? Ya kan? Nah, jadi ngurus rakyat Indonesia yang kurang lebih 300 juta ini ya teman-teman. Ya nggak gampang juga. Makanya pemimpin harus tahu rakyatnya. Saya sering membuat kata-kata ini ya teman-teman, kata-kata kiasan, ya. Kata-kata kiasan, pemimpinnya tidur di kasur empuk, rakyatnya tidur di rumah reot, beralaskan tanah, beralaskan tikar. Gimana coba perasaan? Karena masih ada 25 juta rakyat Indonesia miskin. Sementara di sisi lain ya, di singgasana atau di kehidupan menengah ke atas itu banyak yang memamerkan hedonis atau flexing. Ya, itu kan menyakiti hati rakyat sebenarnya. Ya, hedonis, mobil mewah, rumah mewah, ya, kehidupan yang mewah. Itu sebenarnya menyakiti konsep fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara itu. Mereka sakit hatinya teman-teman. Ya, nah inilah pentingnya memimpin pakai rasa. Kan ada contoh dari Kanjeng Nabi ya, sahabat-sahabat Nabi mengatakan kalau untuk urusan pribadi jangan pakai uang rakyat, artinya gitulah ya. Kalau zaman dulu tuh diibaratkan kalau mau pakai sentir ya, sentir lampu, jangan pakai bahan-bahan yang dibelinya pakai uang rakyat untuk pribadi ya, kecuali untuk kepentingan rakyat gitu. Ya. Kalau sekarang ibaratnya kalau untuk kepentingan pribadi jangan pakai uang negara gitu ya. Nah kalau untuk rakyat ya pakai uang negara dengan rakyat ya. Nah hari ini di zaman media sosial ya teman-teman, di zaman media sosial sekarang, jadi rakyat kecil itu di bawah sini ya, rakyat yang uangnya banyak di atas gitu ya. Itu dipamerkan melalui media sosial. Apa yang dirasakan rakyat kecil, sakit hatinya teman-teman. Begini ya caranya ya. Jadi orang-orang di atas itu ya, khususnya pejabat-pejabat yang flexing, ya yang flexing, yang memiliki harta banyak seharusnya nggak usah dipamer-pamerkan melalui media sosial ya. Itu kan dia masih makan uang rakyat, kecuali mereka-mereka itu udah nggak makan uang rakyat atau nggak digaji oleh rakyat. Nah ini yang dari dulu sebenarnya saya sayangkan ya. Saya berpikir seperti ini udah lama teman-teman. Udah lama bahwa masyarakat Indonesia ini seluruhnya berjuang untuk kemerdekaan ya. Sejarahnya yang begitu. Nah setelah merdeka, masa mau dinikmati oleh segelintir orang saja? Orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau orang-orang yang menikmati kemudahan-kemudahan. Bagaimana dengan rakyat? Bagaimana dengan jalan-jalan yang rusak? Seharusnya pemimpin daerah juga harus fokus ke daerah-daerahnya. Ya, turunlah ke rakyat jalan mana yang rusak, ya setiap tahunnya dianggarkan. Ya, banyak jalan-jalan yang rusak tuh di Lampung masih banyak juga ya, walaupun sudah lumayan hampir merata, tapi masih banyak jalan-jalan yang rusak, tanah merah gitu ya. Setiap tahunnya harus cepat dianggarkan supaya rakyat minimal punya jalan yang bagus saja, supaya dia bisa mudah dalam berekonomi, dalam berkegiatan ekonomi. Ya mudah-mudahan lah ya kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung Barat, ke seluruh Indonesia ya, jadi bisa memeratakan semuanya. Indonesia makin bisa sejahtera dan kemiskinan bisa turun drastis, sehingga kemerdekaan ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman opini hari ini. Sampai jumpa.